Terlihat Sandra hendak menyiram air panas ke arah pembantunya yang bernama Yanyan. Yanyan langsung memukul poci itu agar airnya tumpah. Ia hendak pergi namun Sandra menjambak rambutnya. Kemudian pembantunya membantu Sandra memegangi mulut Yanyan yang akan dipukul menggunakan vas bunga. Mendengar suara gaduh suaminya langsung mendatangi istrinya. Namun hanya ada istrinya di dapur. Lalu ia melihat pembantunya keluar dari dalam gudang membuatnya sedikit curiga. Saat hendak pergi ia mendengar suara dari dalam gudang. Sebelumnya Yanyan telah dipukul oleh Sandra sampai dirinya pingsan. Ia menyuruh pembantunya membawa Yanyan masuk ke dalam gudang. Yanyan yang tersadar segera mengetuk lemari di belakangnya. Istrinya mencoba menghalangi suaminya masuk ke dalam. Saat ia membuka pintu tiba-tiba sekretarisnya datang dan mengatakan ada masalah pada perusahaannya dan suaminya segera pergi dari sana. Sandra meminta pembantunya untuk lebih menyiksa Yanyan. Kemudian pembantunya membawa Yanyan ke sebuah ruangan dan menyiramnya dengan air supaya dirinya tersadar. Yanyan mencoba kabur namun apalah daya dirinya hanya seorang diri sedangkan mereka bertiga. Mereka kemudian mencubiti Yanyan dengan sangat keras. Keesokan harinya anak majikan melihat pembantunya sedang disiksa. Ia menangis histeris sehingga pembantunya membungkam mulut anak itu. Mendengar tangis anaknya ia langsung mendatanginya. Ketika anaknya hendak mengatakan kepada ayahnya pembantu itu langsung membungkamnya dan mengatakan bahwa putranya terpeleset di kamar mandi sehingga ia menangis. Ia masih percaya dengan pembantunya dan meninggalkannya. Pembantu itu menjadi sangat murka kepada Yanyan dan mencubitnya lagi. Beruntung anaknya memberitahu ayahnya bahwa ada seorang pembantu yang sedang disiksa. Ayahnya langsung mendatangi pembantunya dan melihat darah di tangannya. Namun mereka berdalih sedang membunuh tikus yang sangat besar. Ia yang belum menemukan bukti masih sedikit percaya kepada pembantunya. Malam harinya ia mabuk dan masih merindukan istrinya yang telah meninggal. Tiba-tiba ada seseorang yang menelponnya dan mengatakan bahwa istrinya masih hidup dan bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Kini ia sedang disiksa oleh istri barunya. Tiba-tiba ketua pembantu mencubit bawahannya karena telah melaporkan kejadian itu kepada majikannya. Akhirnya ia segera mendatangi Sandra yang sedang menyiksa Yanyan dan memberitahu bahwa suaminya telah mengetahui Yanyan berada di sini. Sandra segera membawa Yanyan keluar dari rumah itu. Tak disangka suaminya telah berada di luar dan menemui Yanyan yang masih hidup. Singkat cerita setelah tahu istrinya masih hidup ia selalu mengejar istrinya kembali. Namun istrinya sudah tidak ingin bersamanya karena suaminya tidak mencari tahu tentang dirinya setelah kematiannya. Dan ia malah menikah dengan sahabatnya sendiri. Lanjut part berikutnya.